Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to the Hidden Cast, the podcast where we talk about literally everything, dari yang deep Deep banget, banget sampai yang receh banget receh habis. gitu. Kita bakal bahas semuanya di sini ya. Betul. So, aku Hifdi, Aku Fadil Mujahid. and today's episode is gonna be super interesting. Sangat-sangat seru Betul, teman-teman. karena kita bakal bahas something yang relate banget sama kehidupan kita di dunia perkuliahan gitu kan, dengan seorang manusia mahasiswa yang nggak bisa diem gitu kan. Entah dia punya penyakit ADHD atau enggak, kita nggak tahu karena bener-bener nggak bisa diem gitu loh. Yes. Perkuliahan aktif gitu Betul. kan, tugas selesai, organisasi masuk, brand ambassador masuk, semuanya juga masuk gitu Pokoknya kan. produktif Produktif orangnya abis. tuh, pokoknya cocok banget ya, especially untuk kalian-kalian yang bener-bener ya hyperaktif, segala diembat gitu. Pokoknya Diembat ya. multitasking lah orangnya Multitasking ya. banget, bukan Oke. multitasking lagi nih mah, triple tasking, multiple tasking gitu kan, semuanya Oke. diambil. Ya, jadi ya udah gak akan lama, jadi kita akan langsung panggilkan saja ya. Panggil aja gitu Our kan, guest star. nggak sabar banget sih aku Sabar sumpah. banget kan. Oke, jadi mari kita panggilkan Panggil Kang Ucup. Masya Masya Allah. Izin duduk ya. Ya, Boleh. How is day? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Jadi penasaran nih Kang Ucup tuh kenapa sih bisa sampai di kita penasaran ya, aku Hibdi ya. Kenapa Kang Ucup bisa sampai diundang? Beliau ini siapa gitu loh kan, di dunia perkuliahan siapa, di Ma'had juga itu siapa? Boleh dong kita tanya-tanyain dulu. Oke, jadi kita akan spill dulu ya CV dari Kang Ucup ini. Boleh. Jadi nama lengkapnya itu Ahmad Yusuf, dan beliau ini lahir di Kota Marangi katanya. Kota Marangi gitu. Iya. Di mana tuh Hibdi? Gitu Nah. kan? Aku orang Batam sebagai perantau nggak tahu di mana. Iya pasti. Nah maka dari itu kita langsung tanyain aja nih sama orangnya ya. Boleh. Oke, Kang, di mana sih Kota Marangi itu? Kota Marangi itu kota Purwakarta. Nah, jadi Oh, kota Purwakarta tuh Purwakarta. dikenal dengan sate Marangi kayak gitu. Oh, sate Marangi Iya. ya. Jadi teman-teman boleh nih nanti kalau misalkan main ke Purwakarta, calling aja. Oh, calling aja katanya boleh. tuh. Kalau liburan semester boleh nggak sih? Boleh Boleh sate dong. Marangi. Tenang, dibayarin juga. Oke, jadi riwayat pendidikan Kang Ucup ini beliau alumni dari SMPI Al Kausar Iya. dan MA Al Kausar juga ya. Iya. Dan sekarang beliau ini sedang menempuh prodi biologi ya. Ya, betul. Oke. Anak alam banget ya, anak Anak alam. Alam banget. Pantas dia Oke. menyatu dengan alam. Jadi beliau ini merupakan BA atau Brand Brand Ambassador Ambassador. dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Keren banget sih, Keren banget asli, kan keren tuh. banget. Uy. Asli. Dan juga sekaligus beliau ini demisioner Kadif ya. Kadif. Kepala Divisi Naltek atau Nalar Intelektual dan Bahasa periode 2023 dan 2020. Oke, berarti beliau ini sepuh kita ya. Sepuh kita. Sebagai divisi Naltek gitu kan. Sepuh banget. Oke. Oke. Berasa tua ya. Iya. Oke. Jadi mungkin langsung aja ya ke Iya, pertanyaan langsung pertama masuk gitu ke ya. tema gitu teman-teman ya. Iya betul. Jadi menurut Kang Ucup ya, apa arti dari all in and all out? Sebagaimana tema kali ini tuh kan mahasiswa the next level, all in all out gitu ya. Jadi tema yang mengarah pada totalitas gitu ya, pengembangan diri Benar, dan semangat mahasiswa untuk melampaui batas. Nah, menurut Kang Ucup itu seperti apa gitu? Oke, all in dan all out gitu ya. Iya. Menurut aku nih ya, all in dan all out itu merujuk pada totalitas yang sudah dijelaskan. Tadi mungkin ya sama Hifdi. Iya. Jadi all in itu kita bisa merujuk pada totalitas komitmen. Yang tujuan, komitmen kita terhadap sesuatu objek gitu. Tujuan kita misalkan impian gitu. Nah, kalau all out itu merujuk pada totalitas seberapa kita yakin dengan usaha kita secara habis-habisan, secara Oke, maksimal. oke. Jadi misalkan kalau misalkan dikasih contoh nih ya, all in itu biasa tercipta ketika kita berada di lingkungan baru. Biasanya maba ini punya all in yang kuat, semangat yang menggebu-gebu, ingin lulus tepat waktu, ingin lulus dengan IPK 4, itu adalah all in. Kayak aku tuh pengen all in di kuliah aku
Berarti itu tuh komitmen dari awal hingga akhir pengen mengasihi kan apa ya, kerja terbaik gitu untuk dirinya. Nah kalau misalkan all out itu usaha yang biasa tercipta ketika udah all in terbuat. Nah all out itu misalkan kan tadi udah punya IPK 4 nih impiannya, berarti otomatis kita tahu misi-misi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tersebut. Misalkan aku mau all out nih di matkul biologi misalkan, di zoologi misalkan kayak gitu. Berarti dia bakalan tahu dia harus aktif di kelas, dia aktif bertanya, terus dia rajin membaca buku dan sebagainya. Itu mungkin secara general ya, all in dan all out itu apa yang mungkin teman-teman juga harus tahu itu ya. Karena ini salah satu prinsip yang harus kita miliki gitu, karena untuk menghasilkan pribadi yang lebih punya tujuan gitu, arah kemana kayak gitu menurut aku. Oke, menarik ya. Oke. Sangat Tadi kan jelas sekali ya teman-teman benar, semua. benar. Tadi kan Kang Ucup bilang all in itu memiliki tujuan yang jelas ya gitu Iya, kan. betul. Contohnya mahasiswa yang mau all in lah di perkuliahan ini gitu kan. Nah, Kang Ucup sendiri sebagai mahasiswa angkatan 2023 ini, tujuan Akang itu di perkuliahan itu apa sih? Karena melihat CV-nya yang banyak banget gitu kan. Jadi ini semuanya digarap nih. Tujuannya itu apa sih gitu loh. Aku penasaran tuh gimana tuh Kang tujuan Akang. Tujuannya mungkin dosen aku pernah berkata ya kayak gini, menjadi mahasiswa yang terbaik itu bukan hanya ia yang mendapatkan nilai terbaik di dalam kelas, bukan hanya ia yang mendapatkan nilai 100 di dalam kelas, tapi ia juga mampu berkontribusi penuh, berperan aktif dalam sebuah organisasi, dalam sebuah apa ya, masyarakat kayak gitu. Karena kita gak pernah tahu gitu ya di masa depan akan seperti apa. Makanya kita perlu persiapan. Nah, dengan berorganisasi, dengan aktif di luar kelas juga, kita bakalan menemukan banyak hal yang gak pernah kita temui di dalam kelas. Misalkan pengembangan diri ya kayak gitu. Ya mungkin ditanya tujuan ingin menjadi manusia yang bermanfaat sih. Itu pastinya menjadi tujuan utama ya setiap manusia ya gak sih? Betul. Ya, Pasti karena menjadi manusia yang bermanfaat itu membutuhkan proses yang sangat panjang kayak gitu. Oke, setuju banget sih aku juga ya, karena Betul. kita sebagai manusia ya, yang pertama kan bukan sebagai mahasiswa dulu nih gitu kan, Ya, manusia, betul. karena dimana Allah pun apa namanya ya, memerintahkan kita kalau kita tuh untuk menjadi yang pertama menjadi hamba sama pemimpin gitu kan. Iya, betul. Entah pemimpin diri sendiri ataupun pemimpin di masyarakat gitu kan. Jadi artinya kalau pemimpin itu kan pasti bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi agent perubahan. Benar. Betul. Oke, so next, jadi mau tanya juga mengapa sih hal itu tuh penting ya bagi mahasiswa untuk naik gitu, naik ke the next level gitu ya dalam kehidupan mereka gitu. Oke. Bagi aku menjadi mahasiswa itu pengen menjadi mahasiswa yang sangat luar biasa gitu ya. Oke. Bukan hanya menjadi mahasiswa sebagai title mahasiswa aja. Kan ada banyak ketika manusia kayak aku pengen kuliah buat kuliah aja, buat kayak punya SPD, SSI dan lain sebagainya, liburan aja. Oke. Nah, itu bukan eksistensinya bukan di sana, integritasnya bukan di sana. Kita harus menjadi mahasiswa yang berkualitas seperti itu. Makanya aku terus mencoba banyak hal baru yang mungkin belum aku ketahui sebelumnya, karena dengan begitu aku bisa mengupgrade diri, mengetahui apa yang salah dalam diri sendiri yang harus diperbaiki, yang pada akhirnya aku mampu menjadi manusia yang pede dengan apa yang aku miliki. Makanya itu penting. Kalau misalkan boleh ditambahin ya. Boleh. Jadi Siap. apa ya, kalau kita bicarakan all in dan all out ini tuh bisa menjadi panduan hidup kita dalam berkuliah. Karena apa? Karena itu tuh tujuan, sama dengan tujuan. Ketika kita punya tujuan, kita punya arah dong. Ketika kita berdiam diri di sebuah persimpangan, kita tahu harus belok kanan, belok kiri, atau terus lurus, dan bahkan tidak pernah menyerah tengah jalan. Oke. Sangat memotivasi sekali ya jawabannya. Betul. Oke. Tadi kan akan bilang juga all out itu kan berarti kita mengerahkan semua kemampuan kita kan untuk all in tadi, untuk tujuan tadi. Nah, Akang sendiri apa aja sih yang Akang manfaatkan gitu untuk mengerahkan semua kemampuan Akang, entah itu dari dosen ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di kuliah ini. Jadi pertanyaannya Akang tuh memanfaatkan apa aja sih gitu dalam kehidupan Akang untuk all out untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama tuh mungkin semangat diri sendiri gitu ya. Karena ketika kita punya tujuan, pasti semangatnya muncul. Kalau kita tidak punya tujuannya, kita gak bakal bergerak, bakal stuck gitu. Bakal stuck di sana, bakal berdiam diri di satu tempat. Makanya ketika kita punya tujuan, kita bakalan semangat.
Nah dengan begitu kita bakalan mencari cara buat menuntaskan tujuan kita, Iya. bakalan Terus mencari survive iya gitu ya. betul. Oke. Terus mencari misi-misi apa nih yang harus aku lakuin untuk mencapai tujuan tersebut. Itu mungkin dari yang pertama itu dari diri sendiri, terus yang kedua itu dari support system Oke. dari lingkungan. Sistem. Iya, Oke. support system. Oke. Ada ya, karena ketika kita punya lingkungan yang buruk, yang negatif, kita bakalan gak jadi apa-apa, Betul. kita bakalan Bakal Stuck ngikut aja juga kan? ya. bakal ngikut, bakal stuck, gitu, bakalan susah untuk berkembang karena Iya. setiap harinya tuh kita dikasih makan ya negatif lagi, Negatif lagi, insecure benar, lagi, benar. insecure Benar lagi banget, kayak benar gitu. banget. Betul. Nah, jadi ada prinsip kayak gini ya, aku lupa siapa yang mencetuskannya. Jadi kalau misalkan kita berdiam diri di satu lingkungan yang pintar, yang bersih, kita ya meskipun memang kita yang paling bodoh, kita bakalan terciprat gitu. Betul. Ya kan? Kita bakalan terasa gitu positifnya daripada kita berdiam diri di tempat yang paling pintar gitu. Jadi lebih baik kita di lingkungan yang baik, positif, yang meskipun kita yang paling buruk kayak gitu. Makanya kita jangan ngerasa insecure, kita gak boleh ngerasa gak cukup gitu kan. Yang penting kita ngerasa pede aja dulu, Ya, kita pede aja dulu. jalani aja. Oke. Iya, jalani aja. Yang penting kita dalam hal baik itu, dalam jalan yang benar, kita teruskan saja selagi itu baik bagi kita. Oke. Betul sekali ya. Begitu teman-temannya, berarti ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh gitu ya, apalagi Iya, di betul. lingkungan perkuliahan, karena perkuliahan itu kan lingkungannya sangat beragam gitu ya, Gibdi ya. Sangat majemuk ya. Benar, sangat majemuk, sangat Manusia. banget. Ada yang negatif, ada yang toksik, ada yang positif gitu loh. Betul. Iya. Bener. Beragam warna ada. Oke. Nah, tadi kan yang kita dapatkan berarti lingkungan ya, lingkungan Ya, yang lingkungan. tepat gitu. Nah, Akang nih mencari ataupun menentukan lingkungan itu positif kan banyak nih circle-circle ataupun lingkungan yang sangat beragam itu. Nah, bisa dilihat dari indikatornya itu apa sih kalau untuk biar kita tuh nggak masuk dulu ke lingkungan tersebut. Karena kan aku kan juga merasakan kalau memilih lingkungan yang tepat itu Agak sulit. karena melihat juga ini kayaknya baik nih, ini kayaknya baik nih. Tapi jadi belum tentu dalamnya dalamnya seperti itu. apa gitu loh. Iya. Jadi akan nih memilih lingkungan itu seperti apa gitu Iya, indikatornya. gimana sih? Lingkungan mungkin bisa dikatakan kita kalau misalkan dunia perkuliahan gitu ya, kelas ataupun komunitas, organisasi. Jadi aku tuh pertama kali untuk memasuki ranah itu tuh yang pertama analisis dulu. Dianalisis apakah baik untuk aku. Jadi aku tuh punya prinsip di mana ketika mendiami satu lingkungan, aku ingin bermanfaat di sana. Dan bisa organisasi itu pun bisa memanfaatkan aku gitu. Apa ya, kayak punya feedback gitu loh. Oke. Ya, feedback. Oke. Nah, ada feedback ya. Nah, kalau misalkan dalam ranah orang-orang nih ya, aku tuh orangnya tuh tipikal berteman dengan siapa saja, welcome dengan siapa saja, entah itu latar belakangnya apapun itu aku berteman. Iya. Tapi ada batasan, kita harus tahu batasan. Iya, betul. Nah, dengan begitu kita bakalan tahu mana yang paling baik buat kita, mana yang paling buruk buat kita, yang harus dijauhi. Nah, ketika kita temannya tuh baik nih, tahu agama, terusan bisa mengajak sholat gitu, itu temen yang sangat susah sekali kan. Betul. Iya, Betul, susah kan? dicari Betul, sih. susah dicari sih. dicari. Nah, itu Udah limited edition itu. Iya, betul. bener. Betul banget. Limited banget. edition ya. Apalagi di era Gen Z sekarang. Bener. Bener-bener. Nah, jadi itu teman-teman yang harus kita pertahankan. Kita harus terus digenggam erat gitu. Nah, kita udah menemukan teman yang seperti itu, ya terus kita harus terus menjalani silaturahmi dengan beliau kayak gitu. Terus kan kalau misalkan kita menemukan orang yang memang gak baik buat kita, bukan berarti kita harus musuhi, bukan berarti kita harus menjauh dari dia, karena dia juga datang bukan berarti gak ada manfaatnya, gak ada hikmahnya ya kan, iya gak sih kayak gitu. Bener. Jadi aku ya udah berteman sama siapa aja, tapi ada batasannya kayak gitu. Ketika punya teman yang emang toksik, ya udah kita sebatas teman yang memang saling tahu, bukan apa ya, tempat untuk someone to talk dan sebagainya kayak gitu guys sih kan. Banyak banget ya orang-orang yang kayak ngobrol tuh sama sembarang orang. Jadi kita jangan nyampe menjadi orang yang welcome tapi gak tahu batasan. Jangan sampai jadi orang yang welcome tapi gak tahu batasan. Nah, berarti Ingat jangan itu. terlalu welcome ya gitu loh. Kita harus pintar-pintar untuk memfilter ya. Bener. Betul. Berarti Istilahnya tuh friendly. Friendly, oke. Boleh. Friendly itu kan. Friendly boleh tapi tahu batasan. Iya, benar. Tadi berarti yang aku tangkap teman-temannya, kalau untuk mencari sebuah lingkungan itu kan kita sebagai orang yang manusia gitu kan, manusia yang makhluk sosial gitu kan. Berarti
kita harus mencoba berkomunikasi dulu nih kepada beberapa orang gitu yang mau kita pilih menjadi yang bermanfaat. Kalau memang dia tidak memberikan feedback yang baik, ya udah berarti kita hanya sebagai sebatas teman aja gitu ya Kang. Iya, betul. Betul. Apalagi kalau dia memberikan aura-aura toksik ataupun aura-aura negatif. Iya. Kalau misalkan dia teman yang lain dia memberi aura positif dan membuat bermanfaat bagi kita, berarti kita bisa berkembang di situ gitu Iya, kan. Oke, bener. betul. Pokoknya harus tetap careful, Benar, hati-hati benar banget banget. ya, Hati-hati banget, harus selektif, teman-teman. gak apa-apa kita dibilang selektif gak apa-apa karena itu untuk kebaikan diri kita Benar, sendiri benar, ya. betul banget. Oke, so sekarang Kang Ucup pernah gak sih ngerasa kayak stuck gitu ya sebagai mahasiswa gitu? Dan kalau itu terjadi bagaimana cara mengatasinya biasanya Kang Ucup? Oke. Stagnan, Ya. karena kita tahu ya dunia itu terus berjalan, dunia tidak pernah berhenti berputar, Betul. terus berjalan, dan ya ketika kita diam diri di satu tempat gitu ya, kayak Yusuf juga sering kali gitu ya ngerasa gak bisa apa-apa, terusan kayak tertinggal dengan teman-teman yang memang lebih maju gitu kan. Karena kalau misalnya Yusuf tuh dari pola pikir mindset, ketika kita mindset. berdiam diri otomatis artinya tertinggal. Nah dengan begitu Yusuf harus berusaha dong mengenali diri, apa yang salah, terusan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus kita improve gitu, yang sebelumnya yang memang masih kurang gitu. Dan dengan begitu kita setelah refleksi kita bakalan upgrade, bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan setelahnya kayak gitu. Mungkin ketika aku down gitu ya, bisa bilang kayak gitu. Kalau misalkan boleh bercerita gitu ya, Yusuf tuh sebetulnya pernah berkuliah sebelumnya yang sama-sama di UIN, cuman beda prodi. Jadi makanya sering kali aku tuh ngerasa stuck. Kayak, oh orang lain mah udah mau KKN nih, udah semester 6, tapi aku masih semester 4 yang ya kayak gini gitu kan. Mereka udah apa sih menyusun proposal dan lain sebagainya, tapi aku kayak masih di sini gitu ya dalam hal akademik. Makanya aku ngerasa, oh mungkin itu jalannya mereka gitu. Gini ya kayak tumbuh tuh bukan berarti tertinggal kan. Tumbuh itu bukan berarti tertinggal. Yang penting kita terus berjalan, terus bertahan, dan terus menciptakan hal baik. Yang penting kita terus gak berhenti di tengah jalan kayak gitu sih. Oke, benar-benar. Ya karena semua apa ya? Karena ketertinggalan itu sebuah apa ya? Bisa dikatakan keberhasilannya tertunda. Oke, itu kuncinya itu ya. Yang berarti. penting kita bergerak. Jadi jangan sampai kita walaupun kita tertinggal satu step bukan berarti kita berhenti berkembang gitu ya. Oke. Nah, Akang sendiri ada nggak sih Kang apa ya bilangnya ya, tokoh yang Akang kagumi sebagai motivasi Akang terus-terusan all in all out ini? Oke. Aku tuh sebetulnya pas mengenal apa ya, semangat berjuang sekolah tuh dari SMP, karena dulu tuh SD aku gak mengenal ini ya, karena aku punya mungkin latar belakang yang kurang baik dulu tuh pas SD. Jadi kayak ya udah sekolah ya sekolah aja gitu kan, memenuhi apa sih kebutuhan pada waktu itu. Terusan aku berkembanglah dipaksa dia untuk masuk ma'had pesantren dulu tuh. Aku karena gak suka banget apa ya belajar agama dan sebagainya itu dulu ya. Kayak karena ngapain sih di rumah juga bisa gitu kan. Paksaan, terus aku masuklah pesantren oleh ibu sebelumnya kayak dulu tuh. Nah dengan begitu aku menemukan banyak hal baik di sana. Terus aku menemukan buku Kak Wilda Mansur. Sekarang tuh sedang menyusun buku ketujuhnya. Nah aku belajar banyak banget dari keenam buku itu. Belajar semangat, memaknai hidup itu seperti apa. Aku highlight banget di bukunya yang ke-6 kalau nggak salah, atau ke-5 gitu, yang berjudul Reminder Me and I Will Remember You. Itu difermentasi dari Al-Baqarah ayat 152 ya. Jadi itu tuh menjadi pedoman hidup aku. Jadi aku tuh mengenal Kak Wilda Mansur sebagai role model aku untuk berkarya, untuk terus berkembang, untuk terus bertahan demi masa depan kayak gitu. Pokoknya teman-teman perlu banget membaca buku karya Kak Wilda Mansur, kayak itu menggugah banget motivasi buat nggak nyerah tengah jalan gitu. Itu sangat-sangat semangat banget. Boleh nih masuk list bacaan buku ya teman-teman ya. Nggak novel aja yang kita baca gitu ya sebagai mahasantri, apalagi kan bisa bosan di ma'had nih gitu kan. Tadi siapa namanya? Kak Wilda Mansur. Kayak pernah denger sih, cuman kayak karena waktu itu belum pernah baca, kayak masih belum apa ya, tingkat literasi aku tuh masih pendek waktu itu, tapi
ketemu nih Kak Werda Mansur, jadi kayak ya udah lewat sekedar lewat aja gitu. Kayaknya bisa sih jadi list bacaan buku. Iya, bisa Oke, tuh oke, masukin oke. list. Oke, jadi menurut Kang Ucup ya, apa sih tantangan terbesar gitu ya dalam menjadi mahasiswa yang all in gitu ya? All in yang mencapai tujuan gitu ya. Heeh. Menurut Apa aku tuh? tuh konsistensi sih, Oh, konsisten. bener Iya. sih. Istiqomah paling susah Istiqomah sih. tuh paling susah. Istiqomah Iya. paling Memulai mah susah. gampang ya. Betul, iya. Mulai gampang Mulai banget, gampang. banget. Di awal doang kayak semangat nih aku, semangat. ya semangat tengah Iya. jalan, meredup. Iya, iya, Ya, betul. sudah. Iya. Biasanya kayak gitu, aku juga pernah kayak gitu dan sering banget malah. Iya. Jadi menurut aku konsistensi yang menjadi tantangan besar apalagi pada para Gen Z gitu ya yang Iya. Banyak banget Iya. distraksinya Kemudian ya. ya, Kemudian Gen Z. distraksinya banyak banget. Betul betul. apalagi tiap hari pasti scroll TikTok. Ah, Ya, pasti itu, ya, pasti, aku pasti. juga termasuk kayak gitu sebetulnya. Iya. Karena ya namanya juga hidup gitu ya. Kalau misalkan flat terus kayak capek gitu kan. Iya. Jadi kita terus apa ya? Mencari hal yang baru gitu. Nah, jadi konsistensi yang paling menjadi tantangan terbesar bagi kita untuk mencapai tujuan itu. Iya, betul. Nah, makanya kita juga perlu planning nih. Aku tuh biasa membuat planning, journaling lah, Oke. biasa dikatakan kayak gitu. Jadi tiap minggu tuh mau ngapain aja sih, mau mencapai apa? Oke, udah terjadwal Udah ya. targetin ya. Aku tuh Oke. tiap tahun sebetulnya, tiap awal semester. Jadi aku juga pernah ya di feeds aku di Reels di Instagram pernah sharing tentang mapping life aku yang sering aku bikin setiap tahunnya. Jadi teman-teman boleh banget Oke, nonton ya oke. di sana. Jadi lebih detailnya di sana gitu. Oke. Iya, iya. Jadi ada dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hmm. Jadi aku tuh udah bikin dari maba. Hmm. Semester ini tuh mau capai apa aja sih, nyampe Iya. semester 8 tuh mau apa, mau magang di semester apa, terusan fokus skripsi di semester apa, terusan setiap semesternya tuh mau nyapai Apa IPK-nya aja tuh, gitu. iya IPK-nya tuh seberapa, Oke, IP-nya oke. berapa gitu kan. Jadi aku tuh tertata gitu, orang itu kayak gitu. Kalau misalkan tanpa planning aku gak bisa kayak gitu. Makanya all in ini tuh penting bagi aku. Kayak gitu sih, teman-teman harus Oke. coba ya. Yang biasa aku tuh tempel sebagai pengingat, sebagai reminder ya di lemari lah ataupun Oke, di oke. apa sih, Di dinding, di di mana-mana kayak lah gitu. tempelnya. Terus saya seringkali juga di HP, di notes kayak Oh, gitu, biar kita tuh ingat dengan tujuan kita tuh apa. Karena seringkali kita lupa. Lupa. Iya, lupa. Terlena ya Iya. biasanya. Karena terdistract dengan sesuatu yang lebih menarik, lupa lah. Iya, Situ. benar. Lagi nikmat dunia ya. Iya, Oke, iya, oke. betul. Tadi kan konsistensi kan berarti sebagai tantangan Akang ya. Iya. Nah, cara Akang untuk mengatasi hal itu, misalnya sadar nih konsistennya udah berkurang gitu. Iya. Terus apa yang akan Akang lakukan gitu? Menurutku tuh ada fase dimana kita tuh merasa malas, merasa kemudian ya, Gen Z, Gen Z, kemudian Susah gitu. terusan kayak gak mau ngapa-ngapain gitu kan Iya. di weekend tuh. Aku tuh ngerasa ada fase istirahatnya. Oke. Karena gak setiap hari tuh harus terus bergerak. Kita juga manusia ya, Iya. gak terus dipaksa untuk terus berkembang setiap harinya. Iya. Jadi aku tuh ada fase dimana istirahat ketika ngerasa capek, ngerasa lelah, karena untuk merecharge gitu energi kita kayak gitu sih. Jadi ada waktu dimana kita melakukan hal-hal yang kita sukai gitu, entertainment lah, listening music gitu sih. Aku seringnya listening music karena Oke. I'm so crazy about music gitu. Oh my Iya. god. What's the genre? Bukan Oh, genre ya, genre apa nih? Genre apa Biasanya nih? aku western gitu ataupun K-pop kayak gitu. Oh. Aku suka banget dengerin lagu kayak gitu. Apalagi lirik-liriknya tuh menggugah motivasi. Kayak Dream dari Baby Monster. Itu maknanya kayak dalam banget untuk aku gitu ya, yang memang sangat berjuang mati-matian untuk impian. Karena Oke. emang impian harus diperjuangin guys. Oke, Iya. bener. Jadi support system salah satunya aku dengan mereka mendengar lagu-lagu. Oke, tapi melihat beliau memandang musik itu bukan dari enaknya aja Iya. ya, sangat naltek sekali ya. Iya. Karena dari makna lagunya, Iya, dari secara filosofisnya filosofisnya juga diresapi dan dijadikan motivasi Jadikan gitu motivasi ya. gitu. Iya, Nah, betul. kan tadi kan ada waktu recharge nih kan, Akang kan? Iya. Aku juga pernah kalau kayak lagi capek nih waktu recharge. Nah, tapi kadang waktu recharge itu suka jadi malah makin terlena gitu loh. Jadi makin kebawa terus-terusan ke recharge terus gitu loh. Jadi kayak mau balik ke jalan awal tuh susah. Itu akan gimana, Kang? Balik ke real Kalau aku life-nya. tuh karena ada reminder gitu ya dari HP, misalnya dari notes, terusan dari
lemari. Nah, kayak tadi sih planning mapping life Iya. gitu. Aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan ada waktu istirahat ya udah segitu aja. Jadi kalau misalkan terdistract, kita kembali lagi apa ya, mencari hal-hal yang memang merujuk pada tujuan kita. Misalkan dari TikTok nih ya, kita pasti terlena gitu tiap hari ke TikTok. Jadi ketika scroll terusan kita ingat punya tugas apa, jadi langsung berpindah ke pencarian dengan tema yang memang merujuk pada tujuan kita. Misalkan tugas nih tentang laporan gitu. Kan kita pembahasan, jadi saintis itu yang paling tantangan tergede tuh dalam laporan tuh susah dari bagian pembahasan. Nah itu tuh pastinya tuh aku seringkali melihat apa ya, laporan-laporan ataupun praktik-praktik dari digital, misalkan dari TikTok langsung kayak gitu. Jadi lebih seru aja visual kayak gitu, meskipun terlena dari sisi istirahat, jadi istirahat tetap produktif gitu. Oke. Istirahatnya aja Produktif ya. Oke, mau istirahat malah lagi malas-malesan, otaknya terus terisi gitu kan. Otaknya terus dilatih gitu, biar nggak tumpul ya. Oke, terus tajam. Tapi emang harus kayak gitu sih. Bener untuk membentuk ya. Bener sih, karena membentuk. Harus dipaksakan. Bener. Karena ya dulu juga aku sebetulnya punya kebiasaan terlena kayak gitu, dan susah untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Terusan aku juga menemukan teknik ini tuh sebetulnya kayak flow aja, mengalir, terusan jadi kebiasaan kayak gitu. Oke. Bener gitu ya. Jadi kalau yang suka scroll TikTok gitu kan, scroll TikToknya yang nggak tahu apa isinya, ternyata akan satu ini agak berbeda sedikit gitu ya. Scroll TikToknya pun sangat bermanfaat gitu ya, produktif ya, recharge-nya harus tetap produktif. Bener. Oke, sekarang menurut Akang nih, apa sih peran dari komunitas, organisasi atau lingkungan dalam membentuk mental dalam tanda kutip the next level gitu? The next level. Komunitas, organisasi itu tempat kita berkembang nggak sih, tempat rumah kita untuk pulang bagi mereka yang ingin tumbuh menjadi orang yang memang nggak biasa aja gitu. Aku udah kan tadi highlight bahwasanya menjadi mahasiswa terbaik bukan hanya yang aktif di kelas, tapi dia berkontribusi di organisasi. Itu implementasi dari kita gitu sebagai mahasiswa gitu, agent of change, iron stock gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita apa ya, untuk mencari jati diri juga kita bisa ditemukan ketika berorganisasi kayak gitu. Makanya teman-teman yang terpilih menjadi organisator tuh harusnya bersyukur. Bersyukur banget. Harus bersyukur banget. Ya meskipun kadang ada juga yang FOMO kayak gitu kan. Iya bener sih. Tapi itu FOMO-nya positif. Bagus itu. Berkembang karena kita bakalan melatih jati diri kita untuk menjadi pemimpin, terusan berkolaborasi, terusan kerjasama. Nah itu tuh ditemukan ketika kita berorganisasi dan dengan banyak dramanya gitu ya, melatih juga kita memecahkan masalah, entah itu dari internal, eksternal, itu bakalan gak ditemukan di kelas teman-teman. Bener banget sih. Apalagi ya kan untuk menambah portofolio juga ya. Iya. Itu penting banget buat kita nanti untuk melamar kerja untuk kedepannya dan sebagainya, itu sangat penting banget karena pengalaman itu hal yang paling berharga ya. Guru yang paling guru paling terbaik gitu menurut aku itu adalah pengalaman. Gitu ya berarti ya, walaupun teman-teman nih yang udah masuk organisasi tapi dibilang FOMO, buktiin lah kalau teman-teman tuh bisa berkembang di situ. Biar orang-orang yang bilang FOMO itu terdiam gitu kan waktu kita sudah berkembang gitu ya. Benar. Gak apa-apa, FOMO untuk hal-hal positif tuh bagus bukan malah FOMO terhadap hal-hal yang kurang tapi bagus dengan catatan FOMO-nya harus sesuai dengan potensi teman-teman gitu. Jadi bukan potensinya dari komunitas lagu tapi masuk ke komunitas silat kayak gitu. Agak memaksakan ya kalau seperti itu mungkin ya, nanti kitanya gak enjoy. Karena biar enjoy ya, biar suka gitu ya. Biar bisa berkembang sesuai dengan lingkungannya. Harus sesuai passionnya. Oke, terus bagaimana gitu ya cara untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan pengembangan diri, karena itu mungkin akan sedikit apa ya, keteteran ada hal-hal yang mungkin gimana gitu ya, apalagi tugas perkuliahan itu kan nggak sedikit ya, banyak banget gitu ya. Itu gimana tuh? Menurutku tuh dua hal yang paling harus kita highlight dalam menyeimbangkan organisasi dan non akademik gitu ya. Organisasi, non akademik, terusan akademik juga. Kita harus mementingkan manajemen waktu sama prioritas. Nah, kita harus tahu di bulan itu ada jadwal apa aja sih, ada tugas apa aja sih, dan prioritasnya itu mana. Kita harus mengutamakan hal yang mendesak, ya, hal yang mendesak yang membuat kita
gak bakalan keteteran nantinya. Ketika kita enjoy, misalkan di hari ini tuh ada misalkan duta ma'had nih ya di Iya. minggu ini, tapi kita juga ada tugas di minggu depan. Oke. Nah, tapi kita mengutamakan tugas di minggu depan. Nah, artinya kita bakalan keteteran di minggu ini. Duta mahal kacau, Iya. tugas nggak maksimal. Kita harus tahu prioritas, kita harus tahu manajemen waktu kayak gitu. Biasanya aku tuh ketika ada tugas baru, ada journaling. Tugas ini di hari ini harus selesai hari ini. Kayak gitu. Biasanya itu menjadi reminder juga, mapping life jangka pendek mungkin ya, bisa dikatakan kayak gitu. Jadi kita bakalan seimbang insya Allah. Berarti semuanya di jurnal ya, semuanya dicatat sama Kang Ucup Iya. ini. Iya, betul. Entah itu tugas ataupun target gitu kan. Jadi kita bisa melihat target-target kita tuh dan ingat gitu apa aja yang menjadi Betul. tugas-tugas kita di minggu ini, di Iya. bulan ini gitu ya. Iya. Biar gak keteteran. Biar gitu, terukur segala kegiatan kita juga yang lainnya pokoknya jadi Betul. terorganisir gitu ya. gitu. Benar. Itu yang sangat terasa dan paling berdampak sih. Nah, Kang Akang ini kan sebagai alumni Mahat juga ya, sebagai alumni Mahat Santri Mahat Al-Jamiah. Iya. Kan ada aturan kalau Mahat itu nggak boleh ikut organisasi Nah, di di luar luar. gitu ya. Iya. Nah, waktu itu Akang tuh mengembangkan diri waktu menjadi 1 tahun di Mahat itu, apakah hanya di Naltek aja atau ada mengikuti kegiatan lain di luar, Kang? Dulu tuh apa ya? Oh iya, ikut ajang brand ambassador kebetulan. Oke. Jadi dulu tuh pas semester 2 karena aku juga transisi gitu ya, entar waktu dulu tuh karena masih apa ya, transisi antara aku down gitu karena ada sesuatu hal yang bikin aku sedih yang mendalam gitu ya. Jadi aku tuh susah banget untuk bangkit kembali. Nah, maka dari itu aku tuh mencari jati diri kembali dengan berbagai hal baik gitu ya untuk menemukan itu. Terusan aku tertariklah dengan brand ambassador ini selain dari Himaja Naltek itu sendiri kan. Nah, aku tuh coba-coba awalnya tuh aku tuh takut sebetulnya karena aku gak punya bekal sama sekali. Aku tuh udah ngerasakan banyak sekali jenis gagal. Dan alhamdulillah gitu ya, ketika mencoba brand ambassador, alhamdulillah aku lulus gitu menjadi kandidat gitu ya, kandidat dan akhirnya dilantik menjadi brand ambassador kampus yang sudah menjadi Bandung. Jadi itu tuh bukan percobaan pertama. Aku juga pernah merasakan gagal beberapa kali dan dengan begitu, dengan kegagalan itu, karena bagi aku tuh kegagalan itu bukan berarti akhir dari segalanya, bukan berarti akhir dari perjuangan kita untuk mencapaikan apa yang kita ingini. Benar. Gitu. Maka dari itu aku tuh evaluasi diri apa yang salah dari aku dan terus perbaiki dan mencoba lagi ketika aku udah siap. Dan ketika siap, alhamdulillah aku menangkan apa yang aku takuti dulu. Alhamdulillah banget Ternyata gitu ya. gak mudah ya dalam Iya, perjalanannya bener-bener itu gak. harus ada yang dikorbanin. Kita tuh jatuh bangun kita tuh aduh Iya. Yang penting tadi konsisten. Konsisten Terus berjalan, teman-teman, terus nggak berjalan berhenti tengah gitu. jalan. Walaupun gagal bukan berarti gagal itu harus berhenti ya, Iya, tapi betul. Gagal itu sebagai batu loncatan. Iya. Betul sekali. Bener. Betul banget. Pokoknya ingat bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari kegagalan. segalanya. Ya, justru itu yang menjadikan batu loncatan untuk the next level. Betul. Iya. Oke. Terus menurut Akang nih ya, apakah menjadi all in ini tuh harus sibuk terus gitu ya? Terus bagaimana dong dengan kesehatan mental, our mental health gitu ya? Itu kan so really important. Iya, ya. Benar. Masalah Gen Z itu sebenarnya. Iya, Masalah Gen Z betul. lagi. Itu beneran. Menurutku nggak selalu sibuk. Oke, Menurut aku nggak harus selalu sibuk ya. Iya, karena mental itu prioritas. bagi Betul. aku. Iya. Karena aku semalam sempat berdiskusi ya dengan para intelektual lainnya. Oke. Ada statusnya sih, ada statusnya. Lihat statusnya. Iya. Kami itu berdiskusi tentang produktivitas. Jadi produktif itu ada 2 jenis. Yang pertama normal produktif, yang kedua toxic produktif. Jadi yang pertama tuh normal bagi mereka yang memang udah tahu sibuknya kapan, istirahat bagi dirinya tuh kapan. Jadi ada waktu untuk dirinya dan waktu untuk menyibukkan diri. Itu adalah normal produktif. Terus yang kedua itu ada toxic produktif, yang dimana mereka yang secara habis-habisan maksimal produktif gitu ya, segala digabras, segala organisasi diembani, amanahi dan lain sebagainya, tapi dia tidak mengenal kesehatan mental. Dia malah sakit, terusan dia malah fisiknya gak sehat, Betul. mentalnya gak sehat gitu. Itu adalah toxic produktif. Nah, makanya teman-teman harus refleksi diri gitu ya, muhasabah diri, apakah produktif kita tuh toxic atau emang normal atau positif. Nah, maka dari itu kita harus merefleksi diri, harus memperbaiki apa yang salah dari produktif kita. Kayak gitu.
Nah, untuk merefleksi itu tuh indikatornya apa aja Kang? Untuk melihat toxic ataupun normalnya? Nah, iya. Biasanya tuh waktu ketika kita ketika kita menjalani fit produktivitas itu, misalkan organisasi, apakah kita enjoy, apakah kita stres, enjoy stres itu sih indikatornya, enjoy Oke, enjoy stres. stres, Terusan apalagi ya, waktu mungkin ya, waktu kayak terasa singkat atau enggak, itu tuh sangat dominan sekali terasa ketika produktif. Tapi kalau misalkan kita merasa enjoy, terusan waktunya kayak ya udah kita waktu ini untuk berkembang gitu, mental kita sehat, ya itu adalah produktif normal. Gitu. Makanya jangan main-main gitu ya terhadap organisasi. Oke. Oke. Sekarang kita mau Akang tuh untuk memberikan pesan ya ke diri sendiri saat mungkin pertama kali masuk kuliah, mungkin buat teman-teman nanti ya pertama kali masuk kuliah, terus pas mungkin ada teman-teman yang mau masuk mahat atau nanti dimasukkan mahat sama orang tuanya ya. Terus masuk Naltek gitu ya. Iya. Bagaimana tuh? Pesannya mungkin yang pertama, semangat ya untuk menjalani segala step by step di kehidupan kita, karena pasti di sana tantangannya pasti ada tantangan tersendiri. Betul. Terusan teman-teman nggak boleh ngerasa takut, ngerasa lelah untuk berjuang, terus aja berjalan gitu, terus aja jangan berhenti, jangan ngerasa takut nggak bisa sampai dengan apa yang teman-teman tujui gitu ya, teman-teman impikan, terus berjalan aja gabres segala tantangannya, karena itu yang akan menjadikan kita lebih dewasa, lebih mengerti apa arti dari hidup kita ini. Kayak gitu. Kadang ketika kita melawan rasa malas, berdamai dengan hari yang buruk, kita bakal menemukan jati diri kita tuh apa. Kayak gitu. Itu mungkin teman-teman. Ketika gagal, ya kita coba lagi, gagal perbaiki, coba lagi. Ketika kita mencoba dengan pribadi yang lebih siap, setelah memperbaiki, kita bakal memenangkan apa yang kita inginkan. Betul. Dan mungkin kalau dari aku sendiri ya, jika teman-teman nanti saat masuk kuliah atau misalkan ada kesempatan atau takdirnya untuk masuk ke mahat ya, jangan, mungkin bagi sebagian orang ada yang denial, ada yang merasa kok aku masuk sini kok kayak maksudnya punya goals yang mungkin nggak tercapai awalnya gitu ya, kayak aku menargetin masuk Unip apa gitu ya, tapi malah masuk ke sini. Yang UIN gitu ya. Mungkin. But it's okay. Itu bagian dari perjalanan hidup, karena aku sendiri pun kayak gitu awalnya. Sempet denial, sempet gak terima, sempet merasa salah jalan gitu ya. Bisa gitu kan, salah jalan. Salah jalur. Mana kan aku pertama kali masuk yang namanya asrama gitu, dari dulu belum pernah gitu ya, apalagi mondok gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sama seperti aku kayak gitu, jangan khawatir, cukup jalanin aja dulu, walaupun pasti di awal akan sangat susah berat ya, akan sangat banyak distraksi yang bikin kita tuh kayak mengeluh terus, itu gak apa-apa, it's okay. Yang penting jalanin aja tetap gitu ya, jangan sampai kita tuh kayak menyerah, atau pokoknya nanti juga akan ada saatnya dimana kita akan yang tadinya kok aku di sini akan jadi bilang terima kasih, percayalah. Jadi akan menikmati ya akhirnya. Bener banget. Pokoknya gak akan pernah nyesel orang yang udah pernah masuk Mahat Al-Jami. Tapi ya Mahat Agak Al-Jami. promosi sedikit ya. Oke. Ya, ini based on true story misalnya ya. Oke. Ya, untuk memotivasi teman-teman yang mungkin nanti akan bingung juga untuk adaptasi di semester awal gitu ya. Misalkan nanti atau udah kehabisan kos misalkan ya, atau seperti apa, mungkin orang tuanya masih worries ya sama teman-teman untuk melepasnya ke kos. Mending masuk mahat aja. Iya, karena aku juga alumni mahat ya. Teman-teman. Jadi banyak banget hal positif yang aku temukan di sini. Yang pertama tuh yang terasa tuh relasi. Karena relasi di sini tuh bukan hanya dari satu jurusan. Iya benar. Banyak banget jurusannya. Iya, banyak banget jurusan. Jadi kita bisa bertukar pikiran, melatih konsentrasi kita gitu ya, pemikiran kita yang lebih bisa dewasa, pemikiran kita bahwa dunia itu bukan hanya itu saja. Perspektifnya beda-beda ya. Jadi bisa ngebuka lagi gitu loh. Betul. Oke, bener. Oke, jadi mungkin pertanyaan penutupnya, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan mahasiswa hari ini untuk memulai jadi versi the next level pada dirinya? Gitu ya. Langkah konkret itu mungkin bisa dimulai ketika kita menemukan langkah-langkah kecil yang sejalan dengan minat kita.
Ya, misalkan ya menulis atau membaca seharinya tuh minimal 10 menit. Karena dengan membaca gitu ya, menurut aku tuh kita bakalan mengetahui apapun yang sebelumnya kita belum ketahui. Karena Oke. buku itu adalah jendela dunia kan. Benar, Oh, benar, iya, benar banget. betul. Jadi benar. Ketika kita diskusi itu kita bakalan selangkah lebih tahu gitu Iya, dari benar, mereka benar. yang nggak membaca gitu. Betul. Karena dengan membaca kita bakalan berkembang maju lebih cepat gitu dibandingkan yang nggak Iya. membaca. Iya, nggak baca. Itu sih yang Betul. ataupun kita bisa mencari hobi yang memang sejalan dengan tujuan juga, Iya. terus mencoba hal baru Iya. yang pastinya bakalan mencetak kita juga yang bakalan lebih tangguh gitu menjadi pribadi yang kayak gitu. Iya, betul. Ngomong-ngomong masalah literasi ini bener-bener so important banget ya Benar, for our penting lives. banget, penting banget. Karena kejadian juga kemarin aku kurang berliterasi dalam membeli satu produk sabun mandi ya. Oh, iya. Jadi ceritanya aku Fun main fact ya. ambil aja gitu ya sabun yang dalam di pumping, Kemasan, gitu ya iya. maksudnya. Iya, emang. Nah, aku tuh milih dari produk for baby gitu ya. Karena aku mau menghindari yang namanya SLS kan Oke. ceritanya gitu ya. Oke. Tapi aku gak baca dulu, ternyata aku kira itu sabun cair biasa. Ternyata itu foaming soap. Jadi ya cuman busa-busa. Aku ngakak pas pakai itu kok yang keluar kok malah putih doang gitu ya. Aku kira bakal sabun cair. Ternyata aku gak baca kalau itu tuh foaming soap gitu ya. Ternyata seorang perempuan bisa salah dalam memilih kosmetik ya. Oke. Iya, makanya harus berliterasi ya Berliterasi, siapapun benar, itu. benar. Betul, Sepenting itu ya. Sepenting Sepenting itu. itu. Tapi kan literasinya ini apakah ada buku yang khusus seperti buku edukasi atau untuk memulai itu novel aja nggak apa-apa atau gimana Kang? Menurutku tuh aku tuh suka baca pertama tuh dari novel. Oke. Novel. Jadi minat dulu ya intinya, Iya, cari betul. minat dulu untuk membaca. Ya karena yang pertama aku bilang kan seminat kita gitu ya, apa yang kita suka dulu gitu kan. Karena biasanya jati diri itu ditemukan ketika kita menemukan apa yang kita suka. Oke. Betul. Kita suka baca Iya. novel, terusan ke edukasi, pengembangan diri dan lain sebagainya. Kita bakalan terus berkembang kan kita gitu sih. Oke. Sekarang harapan, kita ngomongin harapan nih. Boleh, Apa boleh. harapan Akang untuk mahasiswa generasi sekarang dan kedepannya? Jika ditanya seperti itu mungkin aku lebih sejalur dengan all in dan all out tadi mungkin ya. Iya. Aku berharap banyak banget ya teman-teman bisa menerapkan prinsip dari all in all out ini dalam kehidupan kita sebagai akademisi gitu ya, mahasiswa gitu. Iya. Mencari jati diri lah yang intinya pasti kita butuh prinsip kan dalam Iya, hidup. Nah, betul. prinsip ini yang all in all out ini bisa dijadikan kita implementasikan terhadap dunia nyata gitu. Kita sebagai mahasiswa. Itu mungkin terusan teman-teman juga bisa semoga bisa terus bertahan gitu ya semangatnya, konsistennya dari awal hingga akhir ya meskipun memang maju mundur yang penting terus bertahan. Betul. Terus Gak apa-apa, bertahan. pelan Iya. Yang penting jalan. Iya, Iya. betul. Pelan jalan sampai. Dengan selamat. Dengan selamat. Iya, Selamat betul. sampai Oke, tujuan. Iya, oke. betul. Berarti untuk kita memulai teman-teman ya, cari dulu minatnya dan juga membaca gitu ya sebagai membuka wawasan kita, entah itu untuk diskusi, entah itu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari gitu ya. Betul. Karena literasi adalah jendela dunia dan juga kita sebagai mahasiswa walaupun hanya berjalan pelan gitu teman-teman, tapi jangan pernah berhenti karena entah walaupun sedikit-sedikit tapi kita intinya berkembang gitu ya. Iya, betul. Betul. Betul dong. Asal jangan sampai diam stuck di situ aja. Benar. Bergerak. Oke, mungkin bagaimana Hibdi? Apakah kita akan sampai ke penutup? Iya. Karena- Saatnya sepertinya sudah tiba Iya, ya karena di sudah seperti ya. Sangat-sangat lama ya kita ngobrol ya. Asik Asik ya. juga gitu ya. Karena asik banget. Jadi kelupaan ini sebenarnya Sama timingnya. waktu. Betul. Oke, mungkin Akang bisa nyampein closing statementnya seperti apa? Mungkin closing statementnya berdasarkan moto hidup gitu ya, Ya. teman-teman. Sebagai manusia gitu ya, kita jadilah manusia yang bisa bermanfaat gitu ya. Waktumu gak bisa terulang kembali, jadi manfaatkan ya meskipun memang tadi maju mundur teruslah berjalan, jangan berhenti dan semoga bisa sampai tujuan gitu. Ya. Gitu sih. Oke, akhirnya kita tiba ya di penghujung acara. Penghujung podcast kita. Penghujung podcast kita. Yang mana fun fact ya guys, ini tuh podcast terakhir kita di Mahat. Agak Iya, sedih ini dikit ya. ini proker kita terakhir di sini.
Jadi gak akan ada lagi. Nggak akan ada lagi kita next berdua. episode. Ya mungkin ada lagi tapi beda orang ya. Iya benar. Adik-adik kita nanti. Iya. Jadi kita ucapkan ya terima kasih Akang Iya. sudah meluangkan waktunya untuk kita Terima ngobrol-ngobrol santai ya. kasih banyak kakak. Dan Sangat-sangat sama-sama- bermanfaat Iya. dan memotivasi sekali nih. Amin, semoga ya teman-teman. Amin, Aku juga amin. mau say thank you gitu ya teman-teman Naltekers nih. Iya, Naltekers. muda mungkin ya bagi aku. Jadi semoga teman-teman juga setelah ini bisa berkembang di mana aja meskipun beda rumah. Amin, 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 amin. Ya. Oke, saling mendoakan lah kita ya. Ya, benar. betul. Oke. Sekian mungkin ya Oke, dari mungkin sekian dari podcast kita kali ini last ya. time. Last time Oh, sedih ya. Sedih. Kok sedih ya? Soalnya ini terakhir kita terakhir nggak nggak ada ada ngobrol aja. lagi. Aduh. Mungkin obrolan nanti pas waktu ngopi kali ya. Iya. Oke. Oke, sekian Oke, ya langsung. dari kita langsung tutup aja ya. Tutup aja, tutup aja. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.